Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang mengurangi risiko infeksi ya. Ini merupakan standar ya, SKP yang ketiga ya, standar akreditasi laboratorium ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang standar SKP 3. Infeksi yang sering terjadi sebagai dampak dari pelayanan kesehatan adalah merupakan ancaman keselamatan bagi penerima layanan. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa infeksi ini merupakan ancaman ya, keselamatan bagi penerima layanan atau pasien ya. Karena itu infeksi ini harus dicegah ya, sebagai dampak dari pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan ya mengadopsi dan mengimplementasikan panduan hand hygiene, yaitu kebersihan tangan untuk mengurangi risiko infeksi. Jadi Bapak Ibu, karena pelayanan kita untuk mempunyai dampak terjadinya infeksi bagi pengguna layanan, maka laboratorium kesehatan itu mengimplementasikan cuci tangan ya, cuci tangan, kebersihan tangan untuk mengurangi risiko infeksi. Jadi kalau kita patuh untuk mengikuti cuci tangan, maka insya Allah ini infeksi ini akan berkurang ya. Baik, sekarang kita pahami tentang maksud dan tujuan. Laboratorium kesehatan ya menetapkan ya kebijakan, pedoman, dan prosedur kebersihan tangan dan disosialisasikan ke seluruh petugas. Jadi ini maksudnya ya, laboratorium diminta untuk membuat ya SK ya, membuat pedoman, membuat prosedur tentang kebersihan tangan. Setelah dibuat, perlu disosialisasikan ke seluruh petugas laboratorium agar petugas laboratorium itu mengerti dan mau menerapkan ya atau patuh untuk melakukan kebersihan tangan ya. Baik, kita lihat elemen penilaiannya ya. Terdapat kebijakan, pedoman, dan prosedur tentang kebersihan tangan ya. Ini minta regulasi ya. Jadi Bapak Ibu untuk memenuhi EP yang nomor 1 ini berarti diminta untuk membuat SK, membuat pedoman, dan membuat prosedur ya. Berarti untuk kelengkapan buktinya ya, Bapak Ibu diminta untuk membuat SK tentang kebersihan tangan, kemudian pedoman kebersihan tangan, dan SOP kebersihan tangan. Ini yang diminta untuk memenuhi EP yang nomor pertama ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu membuat SK, membuat pedoman, dan membuat SOP tentang kebersihan tangan. Jika Bapak Ibu kesulitan membuat SK ya, silakan menonton video di channel Rumah Akreditasi ya, yang berjudul SK ya, atau surat keputusan ya. Di dalam video ini ya akan dijelaskan langkah demi langkah cara pembuatan SK. Jadi diharapkan setelah menonton video ini Bapak Ibu sudah bisa membuat SK ya, surat keputusan, yaitu tadi di EP-nya diminta membuat SK tentang kebersihan tangan. Kemudian jika Bapak Ibu juga masih belum bisa atau masih kesulitan untuk membuat pedoman ya, silakan Bapak Ibu untuk melihat video ya di channel Rumah Akreditasi yang berjudul pedoman atau panduan ya. Di dalam video ini juga dijelaskan langkah demi langkah cara membuat pedoman dan panduan. Jadi diharapkan setelah menonton video ini
Bapak Ibu bisa membuat pedoman ya. Tadi masih kita ingat di EP tadi diminta untuk membuat pedoman kebersihan tangan. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di video ini. Kemudian juga diminta untuk membuat SOP. Jika Bapak Ibu masih kesulitan membuat SOP, silakan menonton video ya di Rumah Akreditasi yang berjudul SOP ya, Standar Operasional Prosedur ya. Di video ini nanti dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SOP. Jadi nanti setelah menonton video ini Bapak Ibu diharapkan bisa membuat SOP tentang kebersihan tangan. Baik, kita lihat EP berikutnya ya, EP yang kedua ya. Terdapat bukti implementasi program ya tentang kebersihan tangan bagi seluruh petugas. Jadi nanti ini diharapkan ya, Bapak Ibu diminta untuk membuktikan apakah semua petugas itu sudah melakukan kebersihan tangan atau belum ya. Berarti untuk membuktikan bahwa semua petugas ini sudah melakukan kebersihan tangan ya, Bapak Ibu perlu menunjukkan ini ya, bukti penilaian tentang kepatuhan kebersihan tangan. Jadi staf yang melakukan kebersihan tangan itu perlu dipantau ya, perlu dipantau nanti kepatuhannya berapa ya. Jadi untuk itu perlu dievaluasi ya, nanti targetnya ada yaitu 95%. Jadi kalau sudah melebihi 95% berarti implementasi program kebersihan tangan ini sudah baik di laboratorium ya. Nah, bukti penilaiannya Bapak Ibu bisa membuat tabel seperti ini. Jadi ini nomor, ini kegiatannya apa, misalnya kepatuhan kebersihan tangan ya, targetnya berapa, cakupannya berapa. Jika cakupannya ini masih kurang dari target, kemudian dianalisis ya, dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Ini Bapak Ibu tunjukkan sebagai bukti penilaian terhadap kebersihan tangan yang ada di laboratorium ya. Alangkah lebih baik kalau ini dilakukan setiap bulan ya. Nah, untuk agar paham cara melaksanakan ya memonitoring kepatuhan kebersihan tangan, Bapak Ibu silahkan menonton video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul Kepatuhan Kebersihan Tangan ya. Di video ini juga akan dijelaskan cara langkah demi langkah untuk memonitoring ya tentang kepatuhan kebersihan tangan. Jadi diharapkan setelah menonton video ini Bapak Ibu nanti bisa melakukan ya monitoring kepatuhan kebersihan tangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami beri like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan konten atau materi sesuai yang diharapkan, Bapak Ibu juga bisa menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, share video ini kepada teman yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.